Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Richard Absar Hulama dengan NIM 24030450065. Sebelumnya, saya berasal dari Sistem Teknologi Informasi, jurusannya dan fakultasnya Teknologi Industri dan Informatika. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sebuah tugas dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek, yang dimana tugasnya berjudul Implementasi pemrograman berorientasi objek pada sistem informasi. Yang dimana implementasinya ini saya ambil dari 5 jurnal yang masing-masing pada sistem informasi sebuah perusahaan atau ada toko buku online. Pokoknya intinya mengenai sistem informasi dari suatu. Oke, langsung saja ke materi-materi pertama. Rangkuman dari kelima jurnal. 5 jurnal yang dikaji menunjukkan bahwa penerapan Object-Oriented Programming atau OOP mampu meningkatkan efisiensi, modularitas, serta kualitas sistem informasi di berbagai bidang. Contohnya pada bidang bioinformatika atau OOP digunakan untuk membangun sistem prediksi struktur protein yang kompleks dengan memanfaatkan konsep kelas, interface, inheritance, dan polymorphism sehingga sistem menjadi fleksibel dan mudah dikembangkan. Contoh lainnya dalam bidang bisnis dan asuransi, seperti penelitian pada PT Panin Daiichi Life, pendekatan Project Oriented Analis dan Desain atau OOAD, serta pemodelan UML digunakan untuk mengintegrasikan proses operasional perusahaan. Prinsip encapsulation menjaga keamanan data, sedangkan abstraction memisahkan logika bisnis dari tampilan, menjadikan sistem lebih efisien. Contoh lainnya pada bidang e-commerce, OOP atau Object Oriented Programming diterapkan dalam pembangunan sistem toko buku online dengan entitas seperti book, user, dan order. Penerapan inheritance dan polymorphism memperkuat sistem rekomendasi serta pengelolaan penggunaan secara modular. Dalam bidang lainnya seperti bidang kesehatan, OOP digunakan untuk membangun sistem informasi laboratorium medis yang mampu mencatat dan memantau alat serta bahan medis secara otomatis dan aman. Sedangkan pada bidang transportasi, OOP diterapkan dalam sistem manajemen kendaraan dan rute dengan penggunaan kelas seperti vehicle, driver, dan route. Konsep inheritance dan polymorphism mendukung pengelolaan data kendaraan secara efisien dan otomatis secara keseluruhan. Secara keseluruhan, kelima penelitian tersebut membuktikan bahwa OOP membantu menciptakan sistem informasi yang terstruktur. Selanjutnya, keterkaitan dengan mata kuliah PBO. Apa sih keterkaitannya dari 5 jurnal tadi? Kelima jurnal yang telah menunjukkan hubungan erat dengan konsep-konsep utama yang diajarkan dalam mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Setiap penelitian mengimplementasikan prinsip dasar OOP seperti kelas dan objek untuk mempresentasikan entitas nyata. Inheritance sebagai sarana pewarisan kode guna meningkatkan efisiensi, serta encapsulation untuk melindungi data dari akses yang tidak diinginkan. Selain itu, polymorphism juga digunakan untuk memberikan variasi perilaku metode antar kelas, sedangkan abstraction berperan dalam menyederhanakan interaksi antara pengguna dan sistem. Beberapa studi juga memperlihatkan penerapan konsep teknis dari bahasa Java ini, seperti penggunaan constructor, methods, modifier, dan static variable, serta pemanfaatan diagram UML untuk menggambarkan hubungan antar kelas secara visual. Secara keseluruhan, seluruh jurnal tersebut menunjukkan penerapan nyata dari teori PBO yang dipelajari di perkuliahan dan menggambarkan bagaimana konsep OOP diaplikasikan secara langsung dalam dunia industri di perangkat lunak. Oke, lalu berikutnya ada tantangan implementasi PBO. Yang pertama, kompleksitas desain. Banyak kelas, relasi, objek, dan integrasi antar komponen butuh arsitektur yang matang.
Yang kedua, kinerja sistem. Interaksi objek yang intensif menuntut optimasi agar tetap responsif, terutama untuk data real time. Yang ketiga, skalabilitas. Sistem mudah bermasalah saat berkembang jika desain awal tidak rapi, muncul duplikasi fungsi atau ketergantungan kelas. Keempat, maintainability. Struktur kelas rumit dan dokumentasi lemah memperlambat debugging serta pembaruan fitur. Yang terakhir, integrasi sistem. Tantangan saat menghubungkan database, API, sensor, atau bahasa lain perlu abstraction dan interface yang disiplin. Jadi, kesimpulannya, penerapan Object Oriented Programming (OOP) pada sistem informasi terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap efisiensi keamanan dan skalabilitas sistem. Pendekatan berorientasi objek membantu menyederhanakan sistem yang kompleks menjadi lebih modular dan mudah dipelihara. Kajian dari kelima jurnal tersebut memperlihatkan bahwa konsep seperti class, object inheritance, encapsulation, polymorphism, dan abstraction merupakan fondasi utama dalam pengembangan sistem modern. Bagi mahasiswa pemrograman berorientasi objek (PBO), pemahaman terhadap OOP sangat penting karena tidak hanya menjadi teori akademis, tetapi juga praktis yang dibutuhkan dalam dunia industri secara keseluruhan. OOP tersebut paradigma utama dalam pengembangan sistem informasi yang efisien, fleksibel, berkelanjutan di berbagai bidang. Mungkin sekian dari apa yang saya sampaikan mengenai implementasi program berorientasi objek pada sistem informasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.